Assalamualaikum teman-teman, kenalin saya Sabrananda. Video ini saya buat dalam rangka menyelesaikan tugas kuliah untuk mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang dibimbing oleh Dr. Nova Duyanti dan Dr. Asrizal. Materi yang saya bahas di video ini adalah bagian pendahuluan dari buku Sistem Informasi Manajemen Pendidikan karya Dr. H.A. Rusdiana MM. Terdapat 4 subbab dalam bab ini. Namun, di sini saya hanya akan membahas 2 subbab saja, yakni yang pertama adalah konsep dasar sistem informasi manajemen, dan yang kedua adalah SIMDIK atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan sebagai implementasi teknologi informasi dalam pendidikan. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu konsep dasar sistem informasi manajemen. Pertama-tama kita kupas dulu istilah-istilah yang terkait. Yang pertama ada sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti suatu kesatuan yang tersusun dari berbagai bagian yang teratur. Raymond McLeod dalam bukunya Management Information System juga menjelaskan bahwa sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi saya menyimpulkan bahwa sistem adalah sekelompok elemen yang bekerja secara bersama-sama, saling mempengaruhi, dan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Raymond McLeod juga membagi sistem menjadi 2, yaitu open loop system atau sistem terbuka dan closed loop system atau sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang tidak memiliki sasaran, tidak memiliki mekanisme pengendalian, dan tidak memerlukan umpan balik. Sedangkan sistem tertutup memiliki ketiga hal tersebut. Sekarang kita bahas definisi informasi. Namun sebelum kita ke sana, kita bahas dulu satu istilah yang seringkali maknanya disamakan dengan informasi. Istilah tersebut adalah data. Informasi dan data sering sekali disamakan maknanya, padahal kedua kata tersebut memiliki 2 makna yang berbeda. Data adalah sekumpulan fakta, angka, dokumen, ya, namun belum memiliki makna yang jelas. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah, diproses, sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Contohnya seperti buku catatan keuangan yang ada di sekolah-sekolah, misalnya buku besar akuntansi, begitu ya. Itu merupakan sebuah data ya, atau histori-histori transaksi itu merupakan sebuah data. Namun itu belum bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, apabila data tersebut diolah ya menjadi suatu laporan keuangan, menjadi laporan neraca atau laporan laba rugi, maka itu sudah bisa disebut sebagai informasi karena sudah bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Atau bisa juga saya menjelaskan dengan analogi yang lebih sederhana seperti seorang koki ya, di mana kalau di dapur itu biasanya ada daging, ada garam, ada sayur-sayuran. Nah, benda-benda ini bisa kita maknai sebagai data ya. Namun ketika barang-barang tadi atau bahan-bahan tadi itu diolah, dimasak, diproses, lalu dihidangkan, disajikan sehingga bisa untuk segera dinikmati ya, maka itu bisa kita maknai dengan informasi karena sudah bisa dikonsumsi oleh konsumennya ya, atau dalam hal informasi itu sudah bisa dikonsumsi oleh pengambil keputusannya. Selanjutnya kita bahas definisi manajemen. Mary Parker menjelaskan bahwasanya manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi, sistem informasi manajemen adalah mekanisme yang menghubungkan orang, prosedur, dan teknologi untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pengambil keputusan. Kalau konteksnya manajemen pendidikan, maka kepala sekolah dan jajarannya adalah pengambil keputusan yang dimaksud. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu SIMDIK atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan sebagai implementasi teknologi informasi dalam pendidikan. SIMDIK adalah sistem informasi manajemen yang dirancang khusus untuk keperluan lembaga pendidikan.
Sistem ini mencakup berbagai proses, mulai dari pendaftaran, ya. Kalau pendaftaran biasanya, kalau sekolah-sekolah pemerintah itu yang saya tahu, mereka menyediakan aplikasi berbasis web untuk memudahkan orang tua agar bisa mendaftar melalui web tersebut. Kalau sekolah swasta, ada yang memiliki sistem berbasis web, namun ada juga yang sederhana dengan Google Form, kemudian nanti diolah datanya di Google Spreadsheet atau Data Studio. Kemudian proses akademik, ya, keluar masuk siswa, pemerintah kalau sekolah di naungan Kementerian Pendidikan itu menyediakan Dapodik, ya, itu untuk mencatat histori siswa, ya, histori rombel, kemudian data-data guru, ya, itu di Dapodik. Adapun manfaat dari menggunakan SIMDIK adalah yang pertama itu memudahkan untuk koordinasi dengan dinas pendidikan, ya, atau departemen pendidikan di sebuah wilayah. Yang kedua, memastikan pengelolaan sekolah lebih terkontrol dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses informasi yang lebih baik. Karena keputusan yang baik mesti berdasarkan data yang akurat dan terstruktur. Baiklah teman-teman, sudah sampai kita di bagian penutup dari video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah pengucapan, atau informasi yang kurang tepat. Mohon kiranya teman-teman berbaik hati untuk dapat mengkoreksi saya, ya, bisa melalui kolom komentar. Atau apabila teman-teman memiliki informasi tambahan, ya, untuk melengkapi penjelasan saya tadi, boleh juga dibagikan di kolom komentar. Barangkali informasi tersebut bisa bermanfaat untuk orang yang banyak. Kemudian tak lupa saya mohon doa juga dari teman-teman semua agar saya dapat menyelesaikan kuliah saya tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Akhir kata, saya tutup video ini. Assalamualaikum.